Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang psikotes di SD untuk tes keempat ya. Ini subtes tentang tes pengertian kata. Oke, di sini misalnya nih, ditentukan dua kata. Carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Tulislah perkataan itu pada kotak yang telah disediakan. Ini misalnya nih, ada dua kata yaitu ayam sama itik. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok kata apa? Nah, kata unggas ya, teman-teman. Karena di sini ayam dan itik adalah jenis unggas ya. Seperti itu. Oke, yang contoh berikutnya, ini ada gaun sama celana. Ini termasuk kelompok kata pakaian ya teman-teman. Karena jenis pakaian itu ya celana sama gaun. Seperti itu ya teman-teman cara menjawabnya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal 61. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Ini ada kata rumput sama gajah. Ini jawabannya adalah rantai makanan ya. Karena rumput adalah salah satu makanan utama bagi gajah ya. Dalam ekologi ini merupakan bagian dari rantai makanan, di mana rumput dimakan oleh gajah. Dan ini berlanjut ke tingkat trofik lainnya. Oleh karena itu, kata rantai makanan mencakup pengertian kedua kata tersebut ya. Oke, lanjut nomor 62. Ini ada ember dan kantong ya teman-teman. Nah, yang tepat adalah wadah ya teman-teman. Karena ember dan kantong adalah dua jenis wadah yang digunakan untuk menyimpan atau membawa barang. Keduanya, ember dan kantong, ini berfungsi sebagai tempat penampung. Oleh karena itu, kata wadah mencakup pengertian kedua kata tersebut. Oke, lanjut nomor 63. Di sini ada awal sama akhir ya teman-teman. Oke, awal sama akhir. Jawabannya adalah peristiwa. Setiap peristiwa atau kejadian memiliki awal dan akhir ya. Awal adalah titik mulai suatu peristiwa, sedangkan akhir adalah titik berakhirnya peristiwa tersebut. Oleh karena itu, kata peristiwa mencakup pengertian kedua kata tersebut. Oke, lanjut nomor 64. Ini ada kikir sama boros ya. Ini adalah dua sifat ya teman-teman. Dua sifat manusia yang berlawanan dalam hal pengelolaan sumber daya, terutama uang. Kikir berarti sangat hemat hingga cenderung pelit. Nih pengertiannya. Dan sementara boros itu menghabiskan uang secara berlebihan. Oleh karena itu, kata sifat mencakup kedua kata tersebut. Oke, lanjut nomor 65. Ini ada penawaran sama permintaan ya. Ini yang paling cocok adalah jual beli. Penawaran dan permintaan adalah dua konsep dasar dalam ekonomi yang menggambarkan ketersediaan barang atas jasa, yaitu sehingga ditawarkan, lalu dan keinginan untuk membeli barang atau jasa tersebut dalam bentuk permintaan. Keduanya merupakan elemen kunci dalam proses jual beli di pasar. Oleh karena itu, kata jual beli mencakup pengertian kedua kata tersebut. Oke, lanjut nomor 66.
Di sini ada atas sama bawah. Ini adalah kelompok batas atau arah ya. Atas dan bawah adalah dua arah yang berlawanan dalam ruang. Mereka bisa menunjukkan batasan fisik dari suatu objek atau ruang atau mengindikasikan arah tertentu ya. Oleh karena itu, kata batas atau arah mencakup pengertian kedua kata tersebut. Oke, lanjut nomor 67. Di sini ada jauh dan dekat ya. Ini adalah jarak ya teman-teman. Jauh dan dekat ukuran relatif ya. Dari seberapa jauh sih atau seberapa dekat suatu hal ya. Jarak adalah ukuran yang mencakup pengertian kata tersebut ya. Mengindikasikan seberapa jauh atau dekat dua titik dari satu sama lain. Oke, lanjut nomor 68. Di sini ada kata mencuri sama membunuh ya. Nah, mencuri dan membunuh adalah tindakan kriminal atau kejahatan ya. Dia melanggar hukum dan sehingga kata dua kata ini masuk ke dalam kelompok kriminal, jenis kriminal atau kejahatan ya. Oke, lanjut nomor 69. Ini ada klien sama pasien. Nah, ini adalah pelanggan ya. Klien dan pasien adalah individu yang menerima layanan atau bantuan ya dari profesional seperti pengacara, untuk dokter nih, untuk pengacara, untuk klien, dokter untuk pasien. Mereka berfungsi sebagai pelanggan dalam konteks menerima layanan atau produk. Oleh karena itu, kata pelanggan mencakup pengertian kedua kata tersebut. Oke, lanjut nomor 70. Ini ada insang sama paru-paru ya. Insang adalah organ penapasan pada ikan ya. Dan paru-paru itu adalah organ pernapasan pada mamalia dan banyak hewan lainnya. Keduanya adalah alat pernapasan yang memungkinkan organisme mengambil oksigen dari lingkungan. Oleh karena itu, kata alat pernapasan mencakup pengertian kata dari insang dan paru-paru. Oke, lanjut nomor 71. Ini ada mawar sama melati ya. Nah, mawar melati adalah dua jenis tanaman hias yang berbunga. Nah, keduanya termasuk dalam kategori bunga ya. Oleh karena itu, kata bunga mencakup pengertian kata melati dan mawar. Oke, lanjut nomor 72. Ini ada mata sama telinga. Ini yang adalah alat indera ya teman-teman. Mata itu adalah organ penglihatan, telinga adalah organ pendengaran. Keduanya adalah alat indera yang berfungsi untuk mendeteksi rangsangan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu alat indera yang paling cocok untuk menggambarkan mata dan telinga. Oke, lanjut nomor 73.
Ini ada gula sama intan. Nah, gula intan adalah dua zat yang memiliki struktur kristal ya teman-teman. Nah, dua gula membentuk kristal yang dapat dilihat dalam bentuk butiran. Sedangkan intan adalah bentuk kristal dari karbon ya. Oleh karena itu, kata kristal mencakup pengertian kedua kata tersebut. Oke, lanjut nomor 74. Di sini ada kata hujan sama salju nih. Nah, yang cocok adalah cuaca ya teman-teman. Hujan dan salju adalah dua fenomena meteorologi yang terjadi dalam kondisi cuaca. Hujan terjadi ketika tetesan air jatuh dari awan, sedangkan salju adalah salju terjadi ketika uap air membeku dan turun sebagai kristal es. Oke, lanjut nomor 75. Ini ada pengantar surat sama telepon. Ini adalah alat komunikasi ya. Pengantar surat seperti tukang pos dan telepon adalah dua cara untuk menyampaikan pesan dan berkomunikasi. Pengantar surat mengirimkan pesan tertulis, sedangkan telepon digunakan untuk komunikasi suara secara langsung ya. Oleh karena itu alat komunikasi yang paling cocok. Oke, lanjut nomor 76. Ini ada kamera ya teman-teman. Ini ada kamera dan kacamata. Nah, masuk adalah lensa ya teman-teman. Kamera dan kacamata menggunakan lensa untuk fokus dan memperjelas gambar atau penglihatan. Lensa adalah komponen utama dalam kedua perangkat ini yang membantu dalam penglihatan atau pengambilan gambar. Oleh karena itu, lensa yang paling cocok untuk menggambarkan kedua kata tersebut. Oke, lanjut nomor 77. Ini ada lambung sama usus ya teman-teman. Nah, ini adalah sistem pencernaan. Lambung dan usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi untuk memproses makanan dan menyerap nutrisi ya. Lambung mencerna makanan secara kimiawi, sementara usus menyerap nutrisi. Oleh karena itu, sistem pencernaan yang cocok untuk menggambarkan dua kata tersebut. Oke, lanjut nomor 78. Di sini ada banyak sama sedikit ya teman-teman. Nah, banyak dan sedikit adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan kuantitas atau jumlah suatu ya teman-teman. Banyak berarti jumlahnya itu besar ya. Kalau sedikit berarti jumlahnya itu kecil. Maka jumlah ini menggambarkan dua kata tersebut ya, banyak dan sedikit. Oke, lanjut nomor 79. Ini ada telur sama benih nih. Yang cocok adalah bibit ya. Telur dan benih adalah bentuk awal dari kehidupan ya, dari kehidupan yang dapat berkembang menjadi organisme baru nantinya. Telur bisa menjadi hewan, sementara benih dapat tumbuh menjadi tanaman ya. Oleh karena itu, bibit ini yang mencakup kata telur dan benih.
Oke, soal nomor terakhir, nomor 80. Di sini ada bendera sama lencana. Bendera dan lencana adalah simbol atau lambang yang mewakili suatu negara. Bendera sering digunakan dalam konteks resmi dan publik, sedangkan lencana itu biasa digunakan sebagai konteks yang lebih pribadi atau formal. Ya, lambang negara ini yang mewakili dua kata tersebut ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Tunggu saja part-part selanjutnya. Oke, terima kasih.